Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Budaya dan Etika Politik yang diasuh oleh dosen Ibu Kevi Lestiana Francisca Taneo, SHMH, dan Bapak Fredrik Lambertus Kolo, SPD, MPD. Halo semuanya, hari ini kembali lagi di video kali ini kita akan bertemu atau berbagi cerita dan juga informasi kepada teman-teman terkait dengan partisipasi politik bagi generasi muda. Untuk itu hari ini kita akan bertemu langsung dengan teman-teman dari Universitas Nusa Cendana, tepatnya anak-anak dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Halo. Oke. Jadi ini adalah dua teman kita dari Universitas Nusa Cendana. Mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri dulu kepada kita semua. Halo, saya Eufrasia Claudia Bolo. Dan saya Adil Hetimu. Oke. Jadi mungkin itulah perkenalan singkat dari teman-teman kita. Yang berikut kita akan menggali terkait dengan materi kita kali ini tentang partisipasi politik atau pentingnya partisipasi politik itu sendiri. Untuk itu mungkin saya ingin bertanya kepada teman-teman. Mungkin teman-teman bisa menjelaskan kepada kita semua terkait apa sih itu partisipasi politik? Partisipasi politik itu merujuk pada keikutsertaan masyarakat dalam mengambil bagian di bidang politik itu sendiri. Oke. Jadi partisipasi politik itu menurut teman-teman itu adalah keikutsertaan dari kita mahasiswa maupun masyarakat dalam dunia politik itu sendiri. Yang berikut mungkin teman-teman bisa menjelaskan mengapa partisipasi politik ini sendiri itu penting atau keputusan dari partisipasi politik itu penting bagi generasi muda. Baik, di sini saya akan menjawab. Partisipasi politik penting bagi generasi muda itu karena keputusan politik yang diambil hari ini atau di masa ini itu akan mempengaruhi kehidupan bagi generasi muda di masa depan. Mereka yang aktif terlibat memiliki kesempatan untuk membentuk kebijakan yang sesuai demi kepentingan mereka. Oke, jadi seperti itu teman-teman, partisipasi politik ini mempengaruhi, artinya keputusan dari partisipasi politik mempengaruhi kehidupan kita atau teman-teman sebagai mahasiswa ya. Jadi yang berikut saya juga ingin bertanya mengenai apa sih penyebab dari rendahnya minat politik di kalangan anak-anak muda atau teman-teman sendiri sebagai mahasiswa? Mungkin penyebabnya itu tuh salah satunya itu rendahnya minat politik adalah kurangnya pemahaman tentang bagaimana proses politik bekerja dan perasaan bahwa suara mereka tidak berpengaruh. Lalu solusi ataupun cara untuk mengubah hal ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan? Mungkin untuk mengubah hal ini, pendidikan politik sejak dini dan peran media yang mengemas isu politik dengan cara yang lebih relevan bagi anak muda sangat diperlukan saat ini, Ibu. Oke, jadi mungkin seperti itu teman-teman. Tapi yang berikut ini kita harus melihat lagi ya teman-teman terkait dengan keterlibatan dari media sosial, artinya di mana media sosial seperti yang teman-teman katakan bahwa harus adanya keterlibatan dari media sosial itu. Lalu bagaimana keterlibatan dari media sosial ini mempengaruhi keterlibatan politik generasi muda, baik secara positif maupun negatif. Karena kita tahu bahwa media sosial ini memberikan pengaruh terhadap dampak yang positif maupun negatif. Baik, media sosial itu sangat memudahkan kita untuk mengakses informasi politik dan memungkinkan generasi muda terhubung dengan isu-isu yang mereka pedulikan. Namun, sisi negatifnya adalah potensi penyebaran informasi dan polarisasi opini yang bisa mempengaruhi konflik. Sangat penting bagi generasi muda untuk mengembangkan literasi digital yang kuat supaya tidak terjadi penyebaran hoax. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, dampak dari
peran media sosial ini mempunyai dampak positif dan negatif seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman. Nah, yang berikut ada banyak sekali pertanyaan yang masuk terkait dengan dampak dari keputusan politik ini itu terhadap masa depan generasi muda, khususnya dalam hal ekonomi, pendidikan, dan juga lingkungan. Jadi pastinya teman-teman sebagai mahasiswa pasti sering merasakan atau merasakan terkait dengan dampak-dampak itu sendiri. Jadi mungkin bagaimana tanggapan teman-teman terkait dengan keputusan-keputusan dari politik tersebut untuk teman-teman sebagai mahasiswa? Mungkin keputusan politik saat ini akan berdampak langsung pada lapangan kerja Ibu. Biaya pendidikan dan kebijakan lingkungan yang dihadapi generasi muda ke depan itu kebijakan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan, misalnya akan memperburuk krisis iklim yang akhirnya mereka hadapi di masa depan. Oke. Jadi keputusan politik tidak selalu menguntungkan ya bagi teman-teman mahasiswa mereka. Oke, yang berikut ini adalah sebuah pertanyaan yang akan memberikan banyak manfaat bagi kita juga ya. Karena ini pertanyaan akan merujuk pada hak pilih. Nah, bagaimana teman-teman ini memanfaatkan hak pilih untuk memberikan atau menjatuhkan pilihan secara bijak. Jadi kita tahu bahwa sekarang banyak sekali kaum muda atau generasi muda itu menjatuhkan hak pilih mereka terhadap calon pemimpin itu dengan embel-embel yang mungkin membuat mereka terpaksa atau terkecoh ya. Mereka terkecoh seperti serangan fajar ya. Itu sering terjadi ya. Oke, jadi mungkin teman-teman sangat tahu ya terkait hal itu. Jadi apa sih tips yang mungkin teman-teman bisa berikan kepada kita semua agar kita itu bisa menjadi pemilih yang memberikan hak pilih secara terinformasi dengan baik mungkin? Di sini ditekankan itu pemilu ya atau pemilihan umum. Nah, di sini generasi muda harus memanfaatkan hak pilih mereka dengan mengumpulkan informasi tentang kandidat dan kewajiban yang mereka tawarkan. Tipsnya itu adalah rajin membaca berita dan berbagai. Sekarang banyak sekali kaum muda atau generasi muda itu menjatuhkan hak pilih mereka terhadap calon pemimpin itu dengan embel-embel yang mungkin membuat mereka terpaksa atau terkecoh ya. Mereka terkecoh seperti serangan fajar ya. Itu sering terjadi ya. Oke, jadi mungkin teman-teman sangat tahu ya terkait hal itu. Jadi apa sih tips yang mungkin teman-teman bisa berikan kepada kita semua agar kita itu bisa menjadi pemilih yang memberikan hak pilih secara terinformasi dengan baik mungkin? Di sini ditekankan itu pemilu ya atau pemilihan umum. Nah, di sini generasi muda harus memanfaatkan hak pilih mereka dengan mengumpulkan informasi tentang kandidat dan kewajiban yang mereka tawarkan. Tipsnya itu adalah rajin membaca berita dan berbagai sumber terpercaya. Mengikuti debat publik dan berdiskusi dengan teman-teman untuk memperluas perspektif. Ya, begitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi membaca ini memberikan banyak sekali manfaat ya, karena itu adalah salah satu tips yang diberikan teman-teman untuk kita. Jadi untuk kita semua mungkin harus lebih meningkatkan hobi pada literasi. Oke, yang berikut ini juga menjadi sebuah pertanyaan yang mungkin akan memberikan manfaat juga kepada kita semua, yaitu selain dengan proses memilih dalam bentuk partisipasi politik ini, apa yang mungkin bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk lebih aktif? Jadi selain dalam memberikan suara, hal apa lagi yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk lebih terlibat aktif dalam dunia politik ini? Oke, mungkin selain memilih, generasi muda mungkin bisa terlibat dalam kampanye politik, ikut serta dalam organisasi kepemudahan yang berfokus pada advokasi atau memulai gerakan sosial untuk isu-isu yang mereka pedulikan. Jadi kehadiran di acara publik dan menulis opini di media juga merupakan bentuk partisipasi politik yang kuat. Oke, jadi teman-teman, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa keterlibatan kita, keikutsertaan kita terhadap partisipasi politik ini juga dipengaruhi terhadap keikutsertaan kita dalam dunia
politik Ya. dalam media sosial. Jadi teman-teman bisa memberikan pendapat atau opini teman-teman pada media sosial terkait dengan politik, sehingga itu bisa menjadi sebuah pertimbangan dalam dunia politik itu sendiri. Oke, yang berikut pertanyaan saya adalah, apakah tokoh atau gerakan politik di masa lalu itu bisa menjadi inspirasi bagi kaum muda saat ini? Wah, ini tadi tuh pertanyaan yang sangat menarik ya, karena kita seakan-akan diajak untuk kembali ke politik masa lalu ya. Jadi tokoh-tokoh seperti Nelson Mandela, Soekarno, Malala Yousafzai bisa menjadi inspirasi kita. Mereka menunjukkan bahwa perubahan besar bisa diambil dari semangat dan keberanian individu. Bahkan mahasiswa di berbagai negara juga telah membuktikan bahwa anak muda bisa menjadi kekuatan penggerak perubahan sosial dan politik. Ya, seperti itu. Jadi sangat menarik ya teman-teman, bahwa kita harus kembali melihat tokoh-tokoh atau penggerak politik di masa lalu sebagai inspirasi kita untuk bagaimana melihat politik di zaman sekarang ini. Oke, yang berikut di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman, bagaimana institusi pendidikan atau lembaga kependidikan ini berperan dalam meningkatkan kesadaran politik di kalangan kaum muda. Institusi pendidikan bisa memasukkan pendidikan kewarganegaraan dan politik ke dalam kurikulum sejak dini, seperti diskusi kelas, simulasi pemilu, serta mengundang politisi dan aktivis untuk berbicara di sekolah dan kampus, dapat membantu memperkenalkan isu-isu politik dan menumbuhkan minat. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman, bahwa pendidikan itu artinya diperlukan dan harus ditanamkan sejak dini untuk kita semua. Jadi ketika kita sudah beranjak itu, kita setidaknya tahu satu atau dua hal terkait dengan politik itu sendiri. Baik, yang berikut di sini saya punya satu pertanyaan terakhir terkait dengan apatisme politik atau kurangnya partisipasi politik ya, seperti yang tadi dijelaskan. Nah, hal yang harus kita lakukan untuk mengatasi apatisme politik ini sendiri. Cara mengatasi apatisme politik ini memerlukan upaya yang kolektif dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan media sosial. Salah satu caranya adalah dengan menunjukkan pada generasi muda bahwa keputusan politik berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari mereka, seperti harga pendidikan, kebebasan berekspresi, dan akses pekerjaan. Ini berarti memperlihatkan hasil nyata, dan partisipasi politik juga bisa memotivasi mereka. Ya, oke. Jadi mungkin upayanya itu lebih ditekankan pada kinerja pemerintah untuk lebih melihat situasi dari kita sebagai masyarakat. Oke teman-teman, jadi jawaban dari teman-teman hari ini itu sangat menarik dan juga pastinya memberikan pelajaran bagi kita semua terkait dengan pentingnya partisipasi politik untuk kaum muda atau generasi muda saat ini. Oke, jadi tadi banyak sekali hal yang kita bahas terkait dengan partisipasi politik itu apa, terus bagaimana cara mengatasi dan lain sebagainya. Jadi itu adalah hal-hal penting yang menjadi topik dari pembicaraan kita hari ini dan menjadi sebuah hal yang kita bagikan untuk teman-teman. Oke, jadi sekian saja video kita kali ini, dan terima kasih untuk kakak berdua yang telah memberikan waktu dan juga kesempatan untuk berbagi cerita dengan kita semua hari ini. Sekian saja dan terima kasih. Dadah.